Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi, Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, di hari pertama minggu ini, tepatnya Senin 8 Mei tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi terlebih dahulu hidup kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-6, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-23. Judul renungan kita hari ini, dimerdekakan dengan benar. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Sidang jemaat Tuhan, sebagai pribadi atau perorangan, kelompok atau suatu bangsa, tak ada satupun yang mau hidup dijajah, betul? Semua orang pasti ingin hidup merdeka seutuhnya. Hidup di bawah penjajahan pihak lain itu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Banyak orang tidak menyadari dirinya masih hidup dalam penjajahan. Dijajah dosa, dijajah hawa nafsunya sendiri. Bahkan dijajah kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai dirinya. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kamu yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tulisan ini dituliskan oleh Paulus dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi sekarang setelah ditebus oleh darah Kristus dan diselamatkan melalui pengorbanannya di kayu salib, semua rantai dosa yang selama ini mengikat dan membelenggu kita dengan segala perbuatan jahat sudah dipatahkan. Amin. Sebab itu dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang katanya, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Roma pasal yang ke-6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Inilah kemerdekaan yang sejati, yaitu kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Inilah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Dan sekarang kita dibenarkan di hadapan Bapa yang memungkinkan kita memiliki sukacita dan damai sejahtera sekalipun hidup di tengah zaman yang berat. Karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Karena itu sidang jemaat Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Amin. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kita dan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sangat mengerti kita. Dan Dia mampu memberikan kita kemampuan untuk mengatasi semua dosa yang selalu merintangi hidup kita. Yang dibutuhkan adalah penyerahan diri kita secara total dan komitmen kita untuk belajar hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka percayalah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.